Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, teringat kisah Sya'ban radhiyallahu an. Beliau adalah salah seorang sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat memiliki kedudukan di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menjuluki Sya'ban ini sebagai abid, yang artinya adalah ahli ibadah. Sya'ban terkenal selalu datang tepat waktu ketika sholat 5 waktu. Bahkan beliau datang dalam posisi sebelum azan dikumandangkan dan selalu menempati saf pertama di sudut sebelah kanan. Bahkan para sahabat dan Rasul SAW selalu mengetahui posisi Sya'ban. Maka suatu ketika dilaksanakan sholat subuh bersama Rasul SAW. Ketika iqomah dikumandangkan, saat itu Rasul SAW menghadap kepada para sahabatnya dan tidak melihat Sya'ban di antara para sahabatnya. Lalu Rasul SAW bertanya kepada para sahabat yang lain, mengatakan, di manakah Sya'ban? Saking mulianya kedudukan Sya'ban di hati Rasul SAW, bahkan Rasul sampai menunda waktu sholat subuh itu sampai dengan kedatangan Sya'ban. Tapi ditunggu lama tidak juga datang. Akhirnya karena khawatir sholat subuh akan kesiangan, maka Rasul SAW pun memulai sholat subuh tersebut. Setelah sholat tersebut dilaksanakan, Rasul menghadap kepada sahabatnya lagi, lalu kemudian bertanya kepada para sahabat, di manakah Sya'ban? Para sahabat tidak ada yang mengetahui posisi atau keadaan Sya'ban. Maka Rasul bertanya, di manakah atau siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Akhirnya ada di antara sahabat yang mengetahui rumah Sya'ban. Kemudian Rasul meminta sahabat tersebut untuk mengantarkannya ke rumah Sya'ban. Dan di sana barulah ketahuan bahwasanya rumahnya Sya'ban itu sangat jauh jaraknya dari masjid. Perjalanan dari rumah Sya'ban ke masjid itu jaraknya ditempuh sekitar 2 sampai dengan 3 jam. Yang artinya sangat disiplin Sya'ban ini menjaga waktu sholatnya meskipun rumahnya sangat jauh. Akhirnya begitu sampai ke rumah Sya'ban, Rasul SAW pun mengetuk pintu rumahnya. Kemudian dijawab oleh istri dan juga keluarganya Sya'ban. Lalu kemudian Rasul SAW menanyakan, di manakah Sya'ban? Barulah kemudian istrinya mengatakan bahwasanya Sya'ban telah meninggal dunia. Jadi satu-satunya alasan yang menjadikan Sya'ban tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu adalah karena maut telah menjemput Sya'ban. Kemudian istrinya dan anggota keluarganya agak sedikit kebingungan dengan proses sakaratul mautnya Sya'ban. Kemudian mereka bertanya kepada Rasul SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami melihat dan mendengar hal aneh yang diucapkan Sya'ban ketika beliau sakaratul maut. Kemudian Rasul mengatakan, apakah yang diucapkan oleh Sya'ban? Lalu kemudian istrinya mengatakan, Sya'ban berteriak 3 kali dalam sakaratul mautnya. Teriakan yang pertama Sya'ban mengatakan, aduhai, kenapa tidak lebih jauh? Lalu kemudian teriakan kedua Sya'ban mengatakan, aduhai, kenapa tidak yang baru? Dan teriakan ketiga Sya'ban mengatakan, aduhai, kenapa tidak semuanya? Mendengar cerita dari istrinya, Rasul SAW mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian membacakan Al-Quran surah Qaf, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Yang isinya adalah bahwa ketika orang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penglihatan mereka akan sangat tajam pada saat itu. Yang dimaksud dengan penglihatan tajam di sini adalah Allah akan membuka seluruh amalan anak cucu Adam untuk diperlihatkan kepada mereka sebelum sakaratul maut atau nyawa mereka dicabut dari tubuhnya. Kemudian Rasul SAW mengatakan, teriakan pertama ketika Sya'ban berkata bahwasanya aduhai, kenapa tidak lebih jauh, adalah ketika Allah Ta'ala menampakkan kepada dia amalnya atau balasan yang dia terima atas perbuatannya berjalan dari rumahnya ke masjid setiap hari, dan begitu besarnya balasan yang diberikan Allah kepadanya hingga akhirnya Sya'ban sampai berteriak, aduhai, kenapa tidak lebih jauh? Kalau seandainya lebih jauh, niscaya Allah akan memberikan ganjaran yang lebih besar. Lalu kemudian Sya'ban berteriak pada teriakan yang kedua, aduhai, kenapa tidak yang baru?
adalah peristiwa ketika Sya'ban sedang berjalan untuk sholat. Di tengah perjalanan musim dingin bertemu dengan seorang yang sedang kedinginan. Sya'ban memakai 2 lapis pakaian, yakni pakaian yang pertama adalah yang baru dan yang luarnya adalah pakaian yang lebih lama. Kemudian Sya'ban membuka pakaian luarnya, pakaian yang lama diberikan kepada orang yang sedang kedinginan ini. Lalu kemudian ditampakkan Allah kepada dia balasan yang sangat besar, maka dia mengatakan, aduhai, kenapa tidak aku berikan yang baru saja? Kalau yang lama Allah berikan ganjaran yang lebih besar, bagaimana kalau seandainya saya berikan yang baru kepada dia? Niscaya pahala yang diberikan pun akan lebih besar. Lalu Sya'ban berteriak yang ketiga, aduhai, kenapa tidak semuanya? Adalah ketika Sya'ban sedang makan roti dan juga segelas susu. Kemudian ada orang miskin datang ke rumahnya mengatakan sudah tidak makan selama 3 hari. Kemudian meminta makanan kepada Sya'ban. Lantas Sya'ban kemudian memotong rotinya menjadi 2 dan juga membagi gelas tersebut menjadi 2 diberikan kepada fakir miskin. Melihat balasan yang sangat besar di sisi Allah, sampai Sya'ban berteriak, aduhai, kenapa tidak aku berikan semuanya? Kalau seandainya aku berikan semuanya, niscaya balasan Allah akan jauh lebih besar kepadaku. Lihatlah bagaimana orang-orang soleh, para sahabat Nabi, sangat-sangat sungguh-sungguh dalam ibadah mereka. Bahkan kurangnya ibadah mereka, mereka akan sangat sesali. Bagaimana dengan kita yang sangat banyak kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita? Sesungguhnya kita harus lebih menyesal dengan perbuatan tersebut. Mudah-mudahan dari kisah ini Allah berikan hikmah kepada kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.